ski, depot air, dan nasi yang berbagi. Di gang yang sempit di pinggiran Jakarta, tepatnya di depan rumahnya yang sederhana, Ski membuka sebuah depot air minum isi ulang yang diberi nama Depot Air Sehat Ski. Berusia 25 tahun, pemuda yang selalu tersenyum itu memulai bisnisnya dengan modal yang tidak banyak, hanya satu mesin penyaring air, beberapa drum penampung, dan beberapa ember untuk mengangkut air. Tujuan utama Ski membuka depot ini bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga karena dia punya harapan dalam hati. Saya tahu depot air saya tidak akan menghasilkan banyak uang, tapi saya berkomitmen dari setiap untung yang saya dapatkan. Dan saya akan menyisakan sebagian untuk membeli nasi dan lauk, kemudian membagikannya kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitar sini. Meski hanya sedikit, tapi saya merasa bahagia bisa berbagi dengan sesama teman. Awalnya, bisnis depot air Ski hanya dikunjungi oleh tetangga sekitar yang ingin membeli air minum dengan harga lebih murah daripada air kemasan. Setiap liter air dia jual dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga banyak keluarga miskin yang bisa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Keuntungan yang dia dapatkan setiap hari memang tidak besar, terkadang hanya cukup untuk membeli bahan makanan sendiri, bahkan ada kalanya untungnya hanya cukup untuk membeli 1 kilogram beras saja. Namun meskipun begitu, Ski tidak pernah lupa janjinya kepada diri sendiri. Saya buka depot ini untuk mendapatkan untung agar bisa hidup, ujar Ski sambil membersihkan drum penampung air. Tapi saya juga ingin bahwa usaha saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Setiap kali saya mendapatkan untung, saya langsung menyisakan sebagian untuk membeli nasi dan lauk. Meskipun hanya sedikit, tapi saya merasa sangat bahagia ketika bisa berbagi dengan teman-teman yang sedang kesusahan. Pada hari pertama, dia mulai berbagi. Ski hanya bisa menyediakan 1 wadah kecil berisi nasi putih dan lauk tempe orek yang dia masak sendiri. Dia membawa wadah itu ke sudut gang, di mana beberapa orang yang tidak mampu sering berkumpul. Ada Pak Soleh yang bekerja sebagai pemulung, namun sering tidak mendapatkan hasil yang cukup. Ada Nenek Yati yang tinggal sendirian tanpa penghasilan tetap. Dan ada juga beberapa anak-anak jalanan yang tidak punya tempat untuk tinggal. Ketika Ski memberikan makanan kepada mereka, wajah mereka yang dulunya tampak lesu langsung bersinar dengan senyum. "Terima kasih Mas Ski," ucap Pak Soleh sambil menerima porsi makanan. "Saya sudah seharian tidak makan apa-apa. Air mata saya hampir keluar ketika melihat kamu membawa makanan untuk kita." Dari hari itu, kebiasaan Ski berbagi menjadi rutinitasnya setiap hari. Ketika untung depotnya sedikit lebih banyak, dia akan membeli lauk yang lebih beragam seperti ayam goreng atau ikan bakar. Jika untungnya hanya sedikit, dia tetap akan menyediakan nasi dengan lauk sederhana seperti sambal goreng ati atau sayuran kangkung. Tidak pernah ada hari di mana dia tidak berbagi, bahkan ketika dia sendiri hanya punya sedikit makanan untuk dimakan. "Kenapa kamu tidak simpan saja untungnya untuk memperbesar bisnis depot kamu?" tanya teman sekampungnya yang bernama Budi. "Kalau depot kamu semakin besar, kamu bisa dapat untung lebih banyak dan mungkin bisa berbagi lebih banyak juga kan?" Ski hanya tersenyum lalu menjawab, "Saya juga ingin memperbesar bisnis saya, itu benar. Tapi bagi saya, berbagi tidak perlu menunggu sampai kita kaya atau punya banyak uang. Meski hanya sedikit, tapi yang penting kita mau berbagi." Setiap kali saya melihat mereka senang menerima makanan yang saya berikan, saya merasa bahagia seperti mendapatkan untung yang sangat besar. Bagi saya, berbagi dengan sesama teman adalah hal yang membuat hidup saya lebih berarti. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang depot air yang pemiliknya suka berbagi makanan mulai menyebar ke sekitar kawasan. Banyak pelanggan yang mulai sengaja membeli air di depot Ski bukan hanya karena harganya murah, tetapi juga karena mereka tahu bahwa sebagian uang yang mereka bayarkan akan digunakan untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Ada pelanggan yang bahkan memberikan uang tambahan dengan kata-kata, "Ini untuk membeli lauk tambahan ya, Mas Ski, biar yang kamu bantu bisa makan dengan lebih cukup." Beberapa bulan kemudian, dengan dukungan dari pelanggan dan tetangga sekitar, Ski bisa membeli lebih banyak bahan makanan untuk dibagikan. Dia tidak hanya memberikan makanan di sudut gang, tetapi juga mulai mengantarnya ke rumah-rumah orang yang tidak bisa berjalan jauh, seperti Nenek Yati yang sudah tidak bisa bergerak dengan leluasa, dan keluarga Pak Johan yang istri dan anaknya sedang sakit. Suatu hari, ketika hujan deras mengguyur kawasan itu, Ski masih keluar membawa makanan yang dibagikannya. Meski bajunya basah dan jalanannya licin, dia tetap pergi karena dia tahu bahwa banyak orang yang menantikan makanan yang dia bawa. Saat dia sedang berjalan, dia melihat seorang anak kecil yang sedang menangis di depan rumah kosong. Anak itu bernama Riko, berusia 7 tahun, yang ayahnya baru saja meninggal dan ibunya sedang sakit di rumah tanpa uang untuk membeli makanan.
Ski langsung mendekatinya dan memberikan makanan yang dia bawa. "Jangan menangis ya nak," ujarnya dengan lembut sambil mengusap kepala Riko. "Makan dulu ini, nanti saya akan mampir ke rumahmu untuk memberikan makanan untuk ibu kamu juga." Setelah itu, Ski tidak hanya memberikan makanan kepada Riko dan ibunya, tetapi juga mulai membantu mereka dengan cara lain seperti mencari bantuan dari masyarakat sekitar untuk biaya pengobatan ibunya dan membantu Riko untuk bisa kembali sekolah. Banyak orang yang tergerak dengan perbuatan baik Ski dan mulai ikut membantu Riko dan keluarganya. Hingga saat ini, depot air Ski masih tetap beroperasi dan kebiasaan berbagi makanan juga masih terus berjalan. Meskipun bisnisnya belum terlalu besar dan keuntungannya masih terbatas, tetapi Ski merasa sangat bahagia karena bisa membantu banyak orang. Banyak orang yang terinspirasi olehnya dan mulai melakukan hal yang sama, berbagi dengan sesama meskipun hanya dengan sedikit yang mereka miliki. "Saya tidak pernah menyangka bahwa depot air kecil saya bisa memberikan dampak yang begitu besar," ujar Ski sambil sedang mengemas makanan untuk dibagikan. "Untuk saya, berbagi bukan hanya tentang memberikan apa yang kita punya, tetapi juga tentang memberikan harapan kepada orang lain. Meski hanya sedikit, tapi kita bisa merasa bahagia ketika tahu bahwa kita telah membantu sesama teman kita yang sedang kesusahan. Itu saja sudah cukup bagi saya." "Ini sudah sesuai dengan yang kamu maukan ya?" Depot air sebagai bisnisnya, lalu dari untungnya dia beli nasi untuk dibagikan dan fokus ke rasa bahagia dari berbagi sama sesama. "Mau aku tambahin bagian apa lagi atau sesuaikan sesuatu?"